Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Lancang Kuning Riau. Video ini dibuat untuk tugas mandiri dengan mata kuliah Manajemen Operasi dengan dosen pengampu Dr. Bambang Supeno, MM. Saya dari kelompok 5 dengan tema Operation Scheduling. Oke, saya Jumarno, NIM 2161101068. Izinkan saya mempresentasikan tentang manajemen operasi dalam Operation Scheduling. Operation Scheduling atau penjadwalan melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien agar tujuan tercapai adalah yang diinginkan oleh semua manajemen perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep penjadwalan sangat penting sehingga para pelaksana kegiatan operasi mengetahui kapan waktu tepat untuk memulai suatu pekerjaan dan kapan waktu mengakhirinya. Pentingnya penjadwalan itu akan berimplikasi pada banyak hal seperti pada penggunaan aset yang dimiliki perusahaan menjadi efektif sehingga investasi yang ditanamkan perusahaan akan memberikan hasil yang optimal. Kapasitas yang akan digunakan akan lebih terukur sehingga jumlah output dapat dipastikan dan pelayanan kepada konsumen dapat lebih baik dari sebelumnya. Pada akhirnya akan lebih cepat pengiriman produk kepada konsumen yang berarti keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam pelayanan yang cepat dapat tercapai. Penjadwalan jangka pendek. Pentingnya strategi penjadwalan jangka pendek. Dengan penjadwalan yang efektif, perusahaan dapat menggunakan asetnya dan menghasilkan kapasitas investasi yang lebih besar dan sebaliknya mengurangi biaya. Penjadwalan menambah kapasitas dan fleksibilitas yang terkait dan memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan dengan demikian pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Dengan menggunakan konsep penjadwalan jangka pendek, maka keuangan kompetitif dengan pengiriman dapat diandalkan. Isu-isu mengenai penjadwalan. Penjadwalan berkaitan dengan waktu operasi. Penjadwalan dimulai dengan perencanaan kapasitas yang meliputi fasilitas dan penguasaan terhadap mesin. Kemudian jadwal induk membagi rencana kasar dan membuat jadwal keseluruh untuk output. Penjadwalan jangka pendek menerjemahkan keputusan kapasitas, rencana jangka menengah ke dalam urutan pekerjaan, penugasan khusus terhadap karyawan, bahan baku, dan fasilitas. Berbagai isu yang berkaitan dengan penjadwalan diantaranya, pertama, penjadwalan ke depan dan ke belakang. Penjadwalan ke depan memulai skedul atau jadwal segera setelah persyaratan diketahui. Banyak digunakan pada rumah sakit, klinik, restoran untuk makan malam, perusahaan permesinan. Pekerjaan dilaksanakan atas pesanan konsumen dan segera mungkin dilakukan pengiriman. Dirancang untuk menghasilkan jadwal yang bisa diselesaikan meski tidak berarti memenuhi tanggal jatuh temponya. Penjadwalan ke belakang dimulai dengan tanggal jatuh tempo, menjadwalkan operasi pinsal dahulu, tahap-tahap dalam pekerjaan kemudian dijadwal pada suatu waktu dibalik. Dengan mengurangi lead time untuk tiap item akan didapatkan waktu awal. Banyak digunakan di perusahaan manufaktur dan juga jasa seperti catering. Hal-hal teknis seperti kerusakan mesin, masalah mutu seringkali membuat penjadwalan semakin kompleks sehingga perlu pemikiran khusus. Yang kedua, penjadwalan kriteria proses. Teknik penjadwalan yang benar tergantung pada volume pesanan, ciri operasi dan seluruh kompleksitas pekerjaan. Oleh karenanya ada 4 kriteria, yaitu yang pertama, meminimal waktu penyelesaian dengan cara menetapkan rata-rata waktu penyelesaian. Kedua, memaksimalkan utilitas dengan menetapkan persentase waktu fasilitas digunakan. Ketiga, meminimal persediaan barang dalam proses dengan menetapkan rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem. Keempat, meminimal waktu tunggu konsumen dengan menetapkan rata-rata keterlambatan. 4 kriteria ini digunakan dalam industri untuk mengevaluasi kinerja penjadwalan, sehingga pendekatan penjadwalan harus jelas, mudah dimengerti, dan dilaksanakan fleksibel dan realistis. Kita masuk ke proses penjadwalan berfokus pada pusat kerja. Fasilitas ini berfokus pada proses atau dikenal juga dengan fasilitas terputus-putus atau job shop, yaitu tingginya variasi yang dihasilkan, volume rendah, dan biayanya diterapkan pada manufaktur maupun jasa. Sistem ini dibuat berdasarkan pesanan dan biayanya berbeda dalam bahan baku, urutan proses, waktu proses, dan setup. Karena perbedaan ini, maka penjadwalan menjadi kompleks. Oleh karena itu, sistem ini harus dihapus. Menjadwalkan pesanan yang akan datang tanpa mengganggu kendala kapasitas pusat kerja individu.
Selanjutnya mengecek kesediaan alat dan bahan baku sebelum memberikan pesanan ke suatu departemen. Membuat tanggal jatuh tempo untuk tiap pekerjaan dan mengecek kemajuannya. Mengecek barang dalam proses pada saat pekerjaan bergerak menuju perusahaan. Memberikan feedback pada aktivitas produksi. Terakhir, menyediakan statistik efisiensi pekerjaan dan memonitor waktu operator untuk analisis distribusi tenaga kerja, gaji, dan upah. Sistem penjadwalan baik yang manual maupun otomatis perlu data yang akurat, relevan sehingga membutuhkan database dengan file perencanaan dan pengendalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir, dan ini merupakan tugas mandiri dari manajemen operasional dan saya Jumarno, NIM 2161101028, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.